Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian pagi ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan bimbingan petunjuk untuk tetap berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pernah membaca surat Al-Kahfi di pertengahan ketika berbicara Ya'juj dan Ma'juj, di situ ada ayat yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Wah, itu Zulkarnainnya di depan ibu-ibu, bapak-bapak. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Muhammad sampaikan kepada mereka, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Akan aku bacakan kisah Zulkarnain itu sebagai peringatan. Beda dengan Zulkarnain el-Maduri. Kalau saya itu dari Madura asalnya, cuman kemudian keliling di Indonesia cukup lama ya. Dan sekarang tinggal di Jakarta, sekalian jadi YouTuber. Tinggal klik saja di YouTube tuh, kalau mau cari saya Zulkarnain el-Maduri channel itu pasti ada. Subscribernya sudah 30.000 dan menjadi salah satu pendukung situs Muhammadiyah paling terkenal. Bapak-bapak Ibu, tadi sebelum saya berbicara materi ya, tadi sempat Bapak berbicara dari Ketua PRM berbicara tentang salat Isra. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak Ibu itu, Bapak mengenal salat Isra itu atau suruk di mana? Hah? Dari tarjih apa dari siapa? Saya tanya aja gitu. Dari tarjih apa dari siapa? Dari hadis yang mana? Itu dulu sempat menjadi kajian saya di Jakarta ya, dengan teman-teman tentang salat suruk atau Isra. Bahkan seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah meninggal, Bapak Profesor Yunhar Ilyas, itu pernah minta dalil ke saya, Ustaz Zul, tolong kumpulkan seluruh dalil-dalil berkaitan dengan salat suruk. Tuh. Memang ada hadisnya. Hadisnya ada.
Namun kalau dilakukan penelitian dengan sungguh-sungguh, sholat suruh itu bukan sholat suruh, tetapi salat duha, awal duha. Dan tentu saja inilah yang kemudian menjadi ikhtilaf di kalangan ulama-ulama ketika itu, sehingga sangat populer di kalangan saudara-saudara kita Salafi dengan istilah sholat suruh, didukung oleh medianya yang cukup besar namanya TV Roja itu. Sebenarnya dalam prinsip kita Muhammadiyah itu kan harus dilakukan dengan thariqatut tarjih. Thariqatut tarjih. Baru kita akan bisa menemukan kualitas kebenaran tentang suatu masalah. Tidaklah kemudian ikut-ikutan juga. Saya sendiri berkali-kali memberikan masukan kepada cabang ranting PDM, PWM berkaitan dengan sholat suruh ini, karena memang jika ditelusuri dari berbagai hadis, dan itu tidak terdapat di dalam dua hadis mutafaqun alaih, tapi di luar hadis berkaitan dengan sholat suruh dengan pahalanya yang cukup besar. Nah, tentunya itu yang perlu menjadi kajian. Di satu hal kita punya tarjih Muhammadiyah. Di awal ditulis, di awal itu ditulis dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu, kan begitu tuh di tarjih, mukaddimah tarjih kan begitu. Wa bihil haulu wal quwwatu alhamdulillah al-mubdi'i lil awalim, dikatakan seperti itu, wal mu'aidil arwah ila adsam yaumal qiyamah, ila akhir. Kemudian pada pertengahannya sudah menyebutkan hadis dari Ibnu Umar seperti waqad warada fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu an, seperti itu hadisnya panjang ila akhir. Kemudian ada kalimat di tarjih itu, amma ba'du fa inna firqatan najiyah minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad. Nah, ini yang akan kita bahas berkaitan dengan al-firqatun najiyah, muqaddimah tarjih Muhammadiyah, biar kita paham dan kita meyakini bahwa Muhammadiyah bukan hanya sekedar ormas. Coba saya tanya, Muhammadiyah lahir tahun berapa? Hah? Oh, enggak, salah semua itu. Saya sebutkan ayatnya ya. Saya pikir tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan diilhami ayat ini. Ini hasil penelitian saya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, silahkan buka itu. Ada yang hafal ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Ibnu Katsir? Ini kalau tidak percaya kalau ini adalah ayat Muhammadiyah. Hadhihi ayatun karimatun hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatallah wa laysa ala tariqatil muhammadiyah. Wah, luar biasa ya. Wa laysa ala tariqatil muhammadiyah kadibun fi dakwah. Disebutkan ketika menafsirkan ayat itu, inilah ayat yang jelas yang menyimpulkan bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah
tidak tidak didasarkan kepada manhaj Muhammadiyah, kadibun fi dakwah, dusta lainnya. Wah, luar biasa. Itu Ibnu Katsir. Di zaman Ibnu Katsir sudah ada Muhammadiyah ratusan tahun yang lalu itu, Pak. Baru tahun 1912 terilhami oleh kitab tersebut, lahirlah Muhammadiyah secara organisasi. Umumnya seluruh umat Islam itu Muhammadiyah. Coba siapa yang berani saya bukan Muhammadiyah? Siapa yang berani? Siapapun dia. Tidak akan. Kan dia berarti saya bukan umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau itu dikatakan, artinya dia bukan umat Muhammad. Kalau bukan umat Muhammad, umat siapa coba? Coba umat siapa? Hah? Umat kafir lah, kalau bukan umat Muhammad. Ini ideologis ya, cara memahami Muhammadiyah secara ideologis. Tidak sekedar dilihat dari sisi organisasinya, tapi esensi, konten yang ada di dalamnya. Untuk memantapkan melangkah bahwa Muhammadiyah adalah suatu tata cara untuk memahami Islam secara benar. Ini yang selalu saya perdebatkan. Bapak Prof. Dr. Haidar Nasir, saya paling intim dengan beliau, bahkan sering diskusi juga, sering dimintai hadis oleh beliau kalau ada masalah, bahkan juga sering mengkritisi siapa saja dari PP Muhammadiyah. Itu orangnya saya. Kalau berbicara Muhammadiyah ini, memang kita perlu pakai referensi, sehingga tidak hanya sekedar bahwa Muhammadiyah sebuah organisasi yang kaya raya, tapi memang sangat kualitas Bapak Ibu itu, sehingga menuntut seluruh warga Muhammadiyah memahami Islam secara manajemen kemuhammadiyahan, memahami Islam. Apa manajemen kemuhammadiyahan itu? Seharusnya setiap dai warga Muhammadiyah ada keinginan besar, yaitu memahami sumber-sumber yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sumber-sumber Al-Quran misalnya. Paling tidak anak-anak kita itu hafal juz amma. Anak-anak kita punya keinginan besar untuk menghafal Quran, mewariskan kepada setiap putra putri kita agar intim dengan Quran, bukan intim dengan yang lain. Coba kalau kita baca, maaf ya, kalau kita baca Barzanji misalnya, Barzanji itu apa? Hah? Kitab Maulid ya. Kitab Maulid. Kalau baca kitab Maulid dapat pahala nggak? Ada yang berani? Enggak, Bapak yang berani itu. Jadi kitab Maulid itu bukan Quran. Tidak ada jaminan bahwa setiap huruf membaca Barzanji itu akan dapat 10 kebaikan. Yang ada jaminan Allah kepada kita ketika kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu kan 19 huruf. Nah, setiap hurufnya 10 kebaikan, dikalikan 19 menjadi 190. Dan ini tidak dikatakan kepada lain Quran. Tetapi amat disayangkan Bapak Ibu, yang disukai oleh umat Islam itu bukanlah Quran, tapi Barzanji. Sudah dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran itu akan membawa ketenangan, memberikan sakinah, memberikan rahmat.
menjadi obat syifaun wa rahmah, tapi masih saja mencari kitab-kitab yang lain. Tak ada keinginan mencintai Al-Quran sepenuhnya. Kalau dibuka sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu berkejar-kejaran mengejar Rasulullah, mencatat apa yang turun dari Rasulullah, karena begitu sangat cintanya kepada Al-Quran. Cintanya kepada Rasulullah dibuktikan dengan bentuk ketaatan memahami ayat-ayat yang datang dari Allah kepada Rasulullah. Jangankan masalah bacaannya, maknanya pun diharapkan bisa diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis atau sunnah yang kita kenal itu. Yang kita kenal hadis Nabi dan cukup masyhur itu dari kutubut tis'ah. Misalnya dari kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad Ad-Darimi, ditambah lagi di luar kitab Imam 9 itu At-Tabrani, ada Rukutni, Ibnu Hibban, banyak lagi, Al-Bazar. Agar kita kian lama beragama, kian cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan makin jauh dari Quran dan As-Sunnah. Tak ada ceritanya kalau membaca yang lainnya ada jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita lihat praktek yang dituangkan di dalam Tarjih Muhammadiyah dalam bentuk teori, agar senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, niatnya bapak-bapak, ibu, seluruhnya pasti ingin membaca sholawat. Sholawat itu kewajiban, benar, tidak salah. Innallaha wa malaikatahu, hafal seluruhnya itu, nggak perlu diteruskan. Ya karena sudah hafal, Pak. Masalahnya bagaimana cara menerjemahkan dan menafsirkan maksud ayat itu. Baca sholawat yang mana? Masa kita kemudian merasa lebih cerdas, lebih pandai dari sahabat? Sahabat Nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang umumnya dijamin masuk surga. Ketika bertanya tentang sholawat, kaifa nusolli alaika misalnya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami ini berselawat kepada engkau? Tidaklah kemudian jawabannya kamu baca kitab Barzanji, ya. Yang diperintahkan oleh Allah itu melalui lisan nabinya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada versi lain sampai 10 salawat yang saya lihat dalam hadis Nabi itu semuanya sahih. Dan yang dipakai oleh tarjih 3 salawat yang paling sahih. Nah, solawat seperti itulah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebiasaan para sahabat, mengapa harus intim dengan Al-Quran? Karena Al-Quran menjadi ideologi bagi kebangkitan Islam ketika itu. Tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, itu pasti ada perubahan pada dirinya, keluarganya dan sebagainya. Syafi'an li ahlihi, akan memberikan syafaat kepada seluruh keluarga yang ada di rumah jika kita biasa membaca Al-Quran.
Dan jaminan seperti ini tidak dikatakan kepada yang lain, Bapak Ibu, kecuali Al-Quran. Jadi jangan tertarik untuk membaca keindahan, karena yang menyanyikan sulis lalu kita itu tertarik mendengarkannya. Padahal jadi saya memang bukan pimpinan pusat, tapi pengaruh saya alhamdulillah di pusat. Dan selalu duet dengan pimpinan pusat. Semua yang berkaitan dengan suara-suara Muhammadiyah pasti saya posting di YouTube saya. Ini Bapak Ibu, memahami Al-Quran dianggap penting. Karena apa? Yaitu tadi, seluruh hal-hal yang menyangkut global berkaitan dengan agama, mulai dari i'tiqadiyah atau al-usul diniyah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Pokok-pokok prinsip-prinsip keagamaan ini terdapat di dalam Al-Quran. Kehebatan para sahabat Rasulullah itu karena Al-Quran menyatu dengan jiwa mereka, benar-benar menyatu. Setiap hari aliran darah mereka itu ada bacaan Quran. Mereka bentengi dirinya dengan Quran, karena memang tidak ada kejemuan untuk melafadzkan ayat-ayat Allah. Itu pula yang menggetarkan lawan-lawan Islam, membuat semuanya menjadi gentar karena bacaan Qur'annya. Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Kemana saja kita membawa Al-Quran, sama saja halnya dengan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita ngaji berarti kita berbicara dengan Allah. Yang paling mendasar itu utamanya adalah memahami bahasa Allah. Bahasa Al-Quran bahasa siapa coba? Bahasa Allah. Dan awal abad manusia pertama itu bahasanya bahasa Allah, Bapak Ibu, yang dikenal dengan bahasa Arab kuno, bahasa Arab, atau yang kemudian berkembang menjadi bahasa Ibrani, mirip-mirip dengan Arab, yang biasa dipakai Yahudi itu Hebrew, karena memang dari Bani Israel dulunya. Kemudian menjadi bahasa Arab yang kita kenal sekarang ini, atau bahasa Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran bagi mereka yang ingin berilmu, berfikir. Jadi itu Al-Quran perlu dipelajari, telah mendalam isinya, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam membaca Al-Quran, dan terasa nikmatnya membaca Al-Quran. Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, syifa wa rahmah, itu keluhan-keluhan kita akan lebih didengar oleh Allah jika kita berwasilah kepada Quran, bukan berwasilah kepada kuburan. Iya, sekarang kan yang banyak wasilahnya ke kuburan, tawasulnya kuburan. Padahal Allah mengajarkan agar kita berwasilah kepada Al-Quran. Nama-nama Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Berdoa dengan berwasilah kepada nama-namanya. Tidak diperintahkan berwasilah ke kuburan, berwasilah kepada orang soleh, tidak, kepada nama-namanya. Nama Allah, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu perlu dihafal nama-nama Allah.
Coba bisa dibaca tuh di dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah tahun ke-1 tentang Asmaul Husna. Kemudian kita justru menjauhkan dari pemahaman-pemahaman Muhammadiyah. Baca kitab-kitab yang lain. Saya ini dulu tahu nggak Bapak Ibu, pesantrennya di mana? Pesantrennya yaitu di Kuburiun sana gitu. Pesantren saya itu di tetangga kita, adik kita ya. Kenapa dikatakan adik kita? Ya karena lahirnya 1926. Kan adik kita, Pak. Lah, pesantren saya di Madura itu. Tahun 77 saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebut El Maduri karena memang di Madura umumnya itu mayoritas dari sono. Umumnya itu Madura. Nah, ini mungkin pentingnya kita mempelajari Al-Quran sehingga mengetahui mana yang batil, mana yang hak. Kemudian kalau dikaitkan tadi dengan istilah firqatun najiyah pada muqaddimah tarjih, al-firqatun najiyah yaitu kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Ini Muhammadiyah sendiri menyatakan bahwa Muhammadiyah itu kelompok yang selamat. Ini dalam tarjih, Pak. Pernah nggak Bapak berpikir bahwa kita kelompok yang selamat? Nah, dalam ART. Ada ART, kelompok yang selamat. Amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf. Jadi sebelum salafi Muhammadiyah sudah salafi, Pak. Jadi bisa disebut salafiyun Muhammadiyah. Saya tadi malam sempat bercerita dengan Pak PRM ini, ketua PRM kita ini. Dia bercerita tentang salafi. Salafi itu dulunya dibina oleh Muhammadiyah, DPP Muhammadiyah. Tahun 89 bekerja sama dengan Kuwait. Makanya di tarjih tadi disebut dengan istilah minas salaf. Muhammadiyah ini maksudnya ingin menteladani kelompok salaf, orang-orang dahulu kala dari kalangan ulama-ulama ahlul hadis, para penyambung lidah Rasulullah, dari kalangan para sahabat. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, umat Islam ini akan dihadapkan kepada 73 golongan yang seluruhnya mengaku benar. Tidak ada yang salah. Seluruhnya mereka mengaku benar. Tidak ada dari mereka kami ini adalah ahli neraka. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya mau masuk surga dengan cara mereka masing-masing. Tapi bagaimana cara yang sebenarnya di dalam memahami agama? Ini yang saya inginkan, supaya kita paham benar di dalam beragama. Kalau tidak, kita akan terlempar ke neraka. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah 73 golongan. Kalau disebut 73 golongan artinya akan ada 73 paham di dalam Islam. Yang satunya menarik ke sana, yang satunya menarik ke sini, satunya ke depan, satunya ke belakang. Seluruhnya mereka ngaku benar. Padahal menurut Rasulullah, kulluhum finnar. Seluruh golongan itu akan masuk neraka. Ngeri ya? Ngeri, Pak. Begitu kita klaim ini kami ahlus sunnati wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah itu? Jangan klaim itu. Karena ini marak sekarang, Pak, Ibu. Dibaca di YouTube saling klaim gitu. Nah, makanya saya terangkan dari hadis yang ada di dalam tarjih Muhammadiyah.
Tadi itu hadis yang menjadi landasan tarjih Muhammadiyah ketika membicarakan al-firqatun najiyah. Jadi 73 golongan, berarti 73 paham yang berbeda-beda. Kalau dulu yang kita ketahui, pertama paham yang muncul adalah Qadariyah, orang yang tidak percaya qadar, apa yang tidak percaya jabar, ketentuan Allah, muncul namanya Qadariyah. Qadariyah itu yang berpaham kerja. Nah, itu Qadariyah itu. Ia artinya hanya menggantungkan kepada manusia belaka. Saya tidak bawa politik di pak saya, Pak. Ya, tidak bawa politik ya. Kita kan menjaga umat harus bersatu supaya bersatu gitu. Ya kalau bisa bersatu di dalam partai umat lah gitu. Saya nggak kampanye, Pak. Nggak kampanye ini. Jadi Qadariyah itu adalah orang yang berpikir kerja, melepaskan Allah, menghina Rasulnya. Ini yang kita lihat di dalam peta kehidupan berpolitik, itu Qadariyah semua tuh. Nah kemudian selain Qadariyah muncul kelompok yang namanya Jabariyah. Ini Jabariyah ini orang yang selalu menggantungkan kepada Allah. Kelompok sufi itu. Lalu muncul kelompok yang namanya kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah. Banyak Pak Ibu. Syiah saja pecah sampai 12 kelompok Syiahnya. Nah, melihat dari peta perpecahan ini, umat Islam dihadapkan kepada paham yang tentu saja sangat berbahaya jika tak mampu memanage mana kelompok yang benar. Artinya kita siap-siap dilemparkan ke neraka. Nah, kemudian Rasulullah illa wahida, hanya satu saja yang masuk surga, kata Rasulullah itu. Dari kelompok paham-paham yang ada itu hanya satu saja yang masuk surga. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, paham di dunia paham Islam itu sudah ada berapa? Lebih 700 paham, Pak. Bayangkan umat Islam itu mau dibawa kemana itu? Ada orang yang senantiasa mengaku bertemu Rasulullah, bertemu dengan 124.000 nabi setiap hari. Wih, gawat itu Pak Ibu. Jadi begitu rusaknya akidah umat Islam sekarang ini, karena demikian dahsyatnya istilah TBC tadi. Khurafat menyebar di mana-mana. Ternyata dunia modern, dunia sains, dunia teknologi tidak menjamin orang tidak khurafat. Bahkan khurafatnya juga ikut modern gitu. Iya, khurafatnya juga digital. Khurafatnya melalui IT. Bayangkan khurafat dibuat sedemikian ilmiah supaya bisa diterima oleh orang-orang. Saya seringkali mengangkat tokoh-tokoh ya yang di YouTube tuh berkaitan dengan tokoh-tokoh khurafat dari kalangan doktoral, Pak, bukan main itu. Ada yang dari Sumatera itu kemarin, Bapak Dr. Ar-Razi Hasim. Wih, kalau kita ngikuti videonya, ya Allah dibuang lamnya diganti Ahmad menjadi Allah itu adalah Muhammad. Syirik yang diciptakan oleh mereka itu. Jadi Allah itu adalah Nabi Muhammad. Sama halnya dengan Yesus lah kalau begitu, nggak ada bedanya. Banyak sekali yang usahanya merusak Islam. Ini paham-paham yang akan muncul di akhir zaman.
Jadi 73 golongan itu bisa berarti bisa 700, bisa 7.000, bisa lebih dari itu. Karena 7 dalam bahasa Arab bisa berarti lebih banyak. Nah, ketika disebut 73 golongan, artinya paham-paham yang ada ini perlu dimanage sedemikian rupa agar kita terhindar dari paham-paham tersebut. Illa wahida, melainkan satu saja yang selamat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu, kita menjadi kelompok yang selamat. Ini dipakai oleh Muhammadiyah. Apa kata Rasulullah? Manhum ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Maka ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang yang ikut aku hari ini dan sama dengan sahabat-sahabatku. Apa benar Pak, tarawih Ibnu Umar bin Khattab itu 23 rakaat? Kan ada tarawih Umar itu saja 23 rakaat, ada yang begitu. Enggak benar. Tarawihnya Umar bin Khattab itu 11 rakaat dengan imamnya Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Setiap ayat, setiap rakaat membaca 200 ayat. Bayangkan kalau tarawihnya di sini kita baca satu rakaat 200 ayat, besok bubar. Betul. Iya. Tadi saja banyak ayat pendek. Padahal itu perintah targih Muhammadiyah. Tulul kunut, bukan berkunut, yaitu tulul qiyam, lama berdiri. Membaca ayat. Nah, itu maksudnya. Afdalus sholat tulul qiyam. Seutamanya sholat itu adalah yang lama berdirinya, bukan batuk-batuk. Ini ya. Enggak Pak, saya nggak nyinggung Pak. Jadi ini penting ke depan membiasakan diri. Jangan salahkan Pak kalau sekarang ada masjid kemudian diambil oleh orang karena memang kita yang tidak menjaga ini. Perlu diisi masjid ini dengan yang lebih sunnah dari mereka kalau perlu. Itu yang bisa mempertahankan masjid-masjid kita. Kajiannya harus lebih mantap lagi ke depan. Jadi di sini kita jelaskan makana ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu yang sama ajarannya dengan aku hari ini, sama dengan Rasulullah, akidahnya sama dengan Rasulullah, akidahnya sama dengan para sahabat, ibadahnya sama dengan Rasulullah, ibadahnya sama dengan para sahabat. Itu yang akan selamat. Cara memahami Islam sama dengan Rasulullah. Karena memang sekarang ini yang paling alergi ketika berbicara Quran, Quran terus yang dibaca. Ada orang begitu, orang Muslim lagi begitu. Bagaimana kalau sudah Muslimnya tidak cinta Quran, tidak cinta Sunnah, sementara kemudian kita ngajak kepada Quran dan As-Sunnah, ya tidak akan tercapai. Sehingga sangat diperlukan keakraban kita dengan bahasa Allah tadi, dengan Quran. Kalau ingin menjadi manusia yang selamat bersama Rasulullah, bersama para sahabat, yang dikenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah asal berjamaah saja mayoritas, enggak. Yang dimaksud adalah wafaqul haq in kana wahdaka.
yaitu sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri, itu al-jamaah. Walaupun mayoritas, kalau seluruhnya, maaf ya, karena memang mayoritas di dunia ini kan orang kafir, Pak. Masa mau jadi orang kafir mayoritas masuk surga? Karena ini dalil mayoritas selalu dipakai oleh mereka untuk merendahkan Muhammadiyah, untuk merendahkan Muhammadiyah. Jangan ikuti kelompok minoritas itu, maksudnya Muhammadiyah. Tapi ikuti kelompok mayoritas, dijamin masuk surga. Karena mayoritas ini tempatnya para ulama. Tahu nggak? Kelak yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu siapa? Ulama. Salah berfatwa, dilempar ke neraka, termasuk ustadz yang berbicara di depan bapak ibu ini. Jadi di situ kita letaknya, ngikuti Allah dan Rasulnya. Abad pertama Islam, abad yang paling bersih dari TBC. Tidak ada TBC sama sekali. Tidak ada tahayul, bid'ah, khurafat, tidak ada. Karena memang dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikawal oleh para sahabat. Itulah sebabnya kemudian ada hadis lagi, khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, yaitu di zamanku. Sebaik-baik insan, sebaik-baik muslim itu di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan di zaman Nabi, Bapak Ibu? Karena memang di zaman Nabi zaman pengawalan ketat dari Allah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seluruhnya berjalan di atas Quran dan As-Sunnah. Itulah sebabnya tadi kaitannya dengan hadis yang pertama, kita dituntut kembali kepada sunnah. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang kedua zaman sahabat. Zaman sahabat masih disebut baik. Summal ladzina yalunahum, sesudah zaman sahabat, zaman tabi'in. Disebut tabi'in ini karena mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Ini yang selamat. Kelompok-kelompok yang selamat yang dikatakan oleh Tarjih Muhammadiyah itu dengan istilah al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat. Oleh Tarjih Muhammadiyah kan kelompok yang selamat. Jadi orangnya adalah orang yang kembali kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah. Oh, begitu dikatakan, oh, mana di Muhammadiyah tidak pernah berbicara bid'ah. Kata siapa? Berarti tidak pernah membaca Tarjih Muhammadiyah orang itu. Justru di pertama kali yang mencetuskan anti TBC itu Muhammadiyah. Di Indonesia ini itu Muhammadiyah yang mencetuskan anti TBC. Bahkan yang dipakai oleh Muhammadiyah untuk mendefinisikan bid'ah itu adalah kitab-kitab dari Imam Asy-Syatibi. Menjadi manhaj Muhammadiyah di dalam mendefinisikan bid'ah, mengartikan bid'ah. Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh manhaj Tarjih Muhammadiyah menggolongkan bid'ah dari sisi bahasa dan istilah. Kalau dari sisi bahasa itu al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Ini dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah. Al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq, yaitu mengada-ngadakan sesuatu yang tak ada contoh sebelumnya. Itu semuanya bid'ah. Termasuk kepala kita bid'ah dari sisi bahasa. Iya, mobil bid'ah itu dari sisi bahasa. Nggak apa-apa kalau dari sisi bahasa. Tapi dari al-ikhtira' menurut istilah, mengada-ngada sesuai dengan istilah itu lain. Apa?
Al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama, mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah, yaitu diada-adakan oleh mereka menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu lit-ta'abbudi lillahi ta'ala. Tujuannya untuk beribadah secara berlebih-lebihan kepada Allah. Itu bid'ah namanya. Kalau berlebih-lebihan. Contoh kemarin saya kritik ya, iftitah. Jadi ada seorang tokoh sebelah sana membaca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau ini tidak dikaitkan dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau tidak dikaitkan dengan ini masih benar, tapi karena dikaitkan dengan ini menjadi salah, karena wajjahtu tanpa ini berdiri sendiri, bahkan panjang. Itu setelah Allahumma ba'id baini. Di Muhammadiyah ada dua itu. Satu Allahumma ba'id baini, yang kedua wajjahtu. Coba yang wajjahtu yang hafal, saya ingin tahu sampai mana ini. Panjang itu. Oh panjang. Ini Muhammadiyahnya kurang nih Pak. Pak PRM perlu nih. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani ila akhir. Gampang kok ngafalnya, coba seperti saya. Cepat hafal Bapak Ibu. Insyaallah ya. Nah, itu. Jadi Allahu Akbar kabira itu ada juga, cuma tidak disambung dengan wajah tu, malah yang wajah tu dibuang belakangnya gitu. Ada yang begitu. Lalu dikatakan kalau tidak percaya lihat di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, mau dicari sampai 100 tahun pun tidak akan mendapatkan hadis seperti itu. Ini penyelewengan sunnah. Mereka membela sunnah dengan menggunakan hadis yang terpotong-potong tadi. Nah kita yang paham hadis justru tidak dianggap melaksanakan sunnah karena belum mendapatkan tiket dari surga itu. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini perbedaan akan terjadi terus-menerus di kalangan umat Islam sampai hari kiamat, karena memang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahid. Laja'alan nasa ummatan wahid. Jika Allah berkehendak, tidak perlu ustaz. Kata Allah ini, jika Allah berkehendak itu tidak perlu ustaz, tidak perlu ulama, tidak perlu kiai, tidak perlu dai. La ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah sendiri yang akan menjadikan umat menjadi satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi Allah menakdirkan kita seluruhnya sampai hari kiamat berselisih pendapat. Hanya saja bagaimana menghadapi perselisihan pendapat itu ujian kepada umat Islam. Siapa yang tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang selamat. Ya, itu yang selamat. Kemudian yang kedua, jika kita ingin benar-benar lebih selamat lagi, memang perlu
ada kemampuan di kalangan ustadz-ustadz kita, terutama di PRM ini, harus tumbuh ustadz-ustadz yang ahli hadis dalam rangka meminit hadis-hadis. Ini jumlahnya ratusan ribu Bapak Ibu. Kemudian hadis palsu itu puluhan ribu, bukan sedikit hadis palsu itu. Atlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ini hadis palsu, tapi marah ustadz mengatakan yang begituan tuh, seolah-olah nggak berdosa menyampaikan itu, padahal kan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tentang hadis nisfi Sa'ban, itu juga dusta. Surat Yasin baca malam Jumat juga dusta, banyaklah. Dan itu paling marak diamalkan oleh umat Islam. Apa jadinya kalau umat Islam seluruhnya mengamalkan hadis palsu dan lemah? Tak bisa diperkirakan kondisi umat Islam yang akan datang akan meninggalkan Quran dan As-Sunnah seluruhnya itu. Karena pada akhirnya mereka akan menciptakan agama-agama sendiri. Sudah pasti tidak akan pernah berhenti perselisihan di kalangan umat, bahkan mungkin bisa saling bunuh karena mereka jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Muhammadiyah seluruhnya tetap berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah yang menjadi manhaj Muhammadiyah. Barangkali ini selebihnya dari Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan bisa bertanya dan juga bisa di debat saya di sini, mumpung masih belum pulang ke Jakarta. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, fokus. Adik-adik itu, adik. Sebentar. Ya Pak, silakan Pak. Saya mau minum dulu ya. Silakan Pak, silakan. Bukan. Putar gitu. Itu iya bisa diputar gitu. Ya terus. Salam terus. Ya Pak, silakan. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu fokus dengan sholat isyroknya tadi. Iya. Karena apa? Karena kami di sini selalu senantiasa melaksanakan. Padahal ketika kami sudah pernah membaca pada sholat sunnah menurut Rasulullah yang bicara oleh juga Syamsul Anwar yang bertanya antara pahalanya, yang menjadi pertanyaan itu adalah kesempatan antara pahalanya ketika kita meyakini pada sholat Isra dan pahalanya sampai sama dengan derajatnya orang melaksanakan haji dan umroh. Ini yang jadi besar. Kemudian apakah kita meyakini dengan sholat yang semacam itu kemudian jadi bid'ah? Padahal sholat Isra itu adalah sunnah. Para dai Muhammadiyah beda-beda di dalam meyakini mana yang sebenarnya kan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agar bisa selamat. Karena tadi kita mengaku bahwa ini adalah fikih yang selamat, tapi justru melaksanakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, ketika saya panjenengan paham panjenengan menurut Muhammadiyah bahwa sholat Isra itu bid'ah atau bukan? Iya. Kalau pelaksanaan. Saya dulu
ada orang yang menyangka ini saya dai salafi, Pak. Diundang oleh salafi. Jadi suatu saat orang, wah ini pasti dai salafi ini, karena cara-cara saya itu mirip-mirip salafi. Akhirnya diundang di pengajian salafi di Angkatan Laut ya. Itu mayoritas salafi 100%, karena menganggap saya tokoh salafi juga. Suatu hari diangkatlah berkaitan dengan sholat suruk, sholat Isra tadi itu, bahwa sholat suruk itu adalah awal duha, al-Isra as-suruk awal duha. Jadi sholat suruk itu adalah awal duha. Nah, walaupun tanpa hadis tersebut, kan ada nas-nas hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Imam Ahmad berkaitan dengan sholat duha. Yang dipermasalahkan memang masalah pahala, itu pun tertuang di dalam hadis. Persoalannya, hadis yang membicarakan dari sisi keutamaan, tadi seperti umroh dan haji, hadis itu lemah hadisnya. Nah, artinya kalau kita juga mau melaksanakan sholat, sebaiknya niatnya duha, bukan suruk. Ya, sebaiknya niatnya duha, bukan suruk. Sama dengan Ramadan, Pak. Coba saya tanya, kalau Bapak di bulan Ramadan sholat tarawih itu apa niatnya? Sholat lain. Ayo. Sholat tarawih apa? Nggak ada yang tahu ya? Oke, saya akan jelaskan hadisnya ya. Man qama ramadhana imanan, ada man soma, ada man qama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang qiyam Ramadan, jadi niatnya itu qiyam Ramadan, bukan tarawih. Tarawih ini lahir jauh sesudah Umar bin Khattab. Istilah tarawih yang kemudian marak ditulis oleh ulama-ulama madahibul arba, 4 imam itu menjadi perbincangan hangat di sana. Tetapi intinya bukan sholat tarawih. Kita kan tadi harus kembali ke masa lalu, sama dengan halnya sholat suruk tadi, ya kita kembali kepada masa Rasulullah, yaitu awal duha, sholat duha aja. Lebih sunnah, lebih syar'i. Sedangkan hadis yang langsung berbicara keutamaan sholat suruk, hadisnya lemah dan masih diperbincangkan lebih jauh lagi. Itu terjadi ikhtilaf di dalam, yaitu memahami dari sisi derajat hadisnya di kalangan ulama. Artinya sesuatu yang masih menjadi perdebatan sebaiknya dihindari saja lah, tapi biasa-biasa saja lah kalau saya. Itu Pak Ibu, jadi kita lebih baik niatnya sholat duha, jangan sholat suruk. Sama dengan sholat tarawih tadi, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan Pak, ini ada perbedaan. Ya kalau perlu sholat sendirian nggak apa-apa, 1 juz, 1 ayat, 1 rakaat gitu. Ya ini benar, saya riwayat ya mengenai Umar bin Khattab. Setiap kali Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari jadi imam, itu 200 ayat selesai menjelang sahur. Bayangkan kalau misalnya dikerjakan di sini seperti apa kira-kira jemaahnya besoknya itu. Langsung kembali lagi ke sebelah sana itu. Itu Pak, jadi kita
sebagai orang Muhammadiyah ya berpegang teguhlah kepada tuntunan sunnah yang benar, karena Muhammadiyah itu tadi punya manhaj. Di Muhammadiyah ini ulama ahlul hadis banyak. Baru saja tuh berapa alumni Timur Tengah itu, muda-muda masih sering diskusi dengan saya itu dalam bidang ilmu hadis. Tangguh-tangguh mereka. Kita kalau ingin mengetahui ilmu hadis, jangan kemudian menyangka karena disebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu kita tidak ragu lagi bahwa yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sahih. Jangan. Harus bertanya kepada ahlinya, yang benar-benar ahli. Ya, bukan ngaku-ngaku ahli, yang benar-benar ahli. Bukhari Muslim, dari hasil pelacakan bersama saya dan teman-teman saya yang ahlul hadis itu, terdapat 2000 hadis yang disebut dengan hadis mudallas, yang seharusnya bukan dia yang meriwayatkan tapi mengaku dia yang meriwayatkan, walaupun kedudukannya sahih. Belum lagi kalau berbicara dari sisi telaah mendalamnya, ini berbicara Sahih Bukhari, apalagi yang lainnya. Tidak gampang itu menjadi seorang ulama tarjih di Muhammadiyah ini. Coba satu contoh di ulama tarjih Muhammadiyah ketika memutuskan merapatkan kaki pada waktu sujud, merenggangkan kaki, karena kedua-duanya dianggap lemah. Yang merapatkan kaki itu lemah, yang merenggangkan kaki waktu sujud itu lemah. Pada akhirnya fatwa tarjih membenarkan kedua-duanya. Boleh pakai rapat, boleh pakai renggang. Jadi penelitiannya dari sisi hadis. Orang berbicara air misalnya, air mustakmal. Air mustakmal air apa? Air yang sudah dipakai, air suci yang tidak menyucikan gitu ya. Suci tidak menyucikan. Itu kan hadisnya 2 qullah. Padahal jika kita berpegang teguh kepada hadis Maimunah, Rasulullah berwudu dengan bekas mandinya Maimunah. Bayangkan itu. Beda jauh. Akhirnya air mustakmal itu tidak ada lagi gitu. Jadi penelitian hadis bisa menjatuhkan hukum asal yang dibuat oleh para ulama. Kalau kita mengkritisi Imam Syafi'i, oh belum ilmunya sekelas Imam Syafi'i udah kritis. Enggak begitu Pak. Memang kita dituntut kok. Imam Syafi'i sendiri itu penggemar hadis. Kalau hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i, itu mazhabku ketika berhadapan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini tukang kritiknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi berbeda Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Lah di Indonesia diributkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu dulu satu guru. Jangankan satu guru, keluarga saja bisa beda. Saya masih ingat sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu berangkat ke Banyuwangi, minta bantuan kepada Mbah Hasim tadi itu. Tapi Mbah Hasim tidak keluar rumah. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat sendiri. Kisah seperti ini nggak nyampe ke bapak-bapak itu. Karena saya sangat dekat dengan keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ada di Thailand, yang ada di Brunei Darussalam. Saya sangat dekat, selalu berkomunikasi dengan beliau. Salah satu keluarga Ahmad Dahlan yang di Thailand itu kan lahir dari Irfan Dahlan, anak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi itu Bapak Ibu, berkaitan dengan agama ini memang perlu
ilmu. Mungkin sering-seringlah PRM nantinya kajian-kajian hadis, yaitu menggunakan orang yang benar-benar ahli, Pak, dari ulama tarjih misalnya. Kemarin saja di Mojokerto ini ada keinginan dari ulama dari kalangan cabang-cabang tarjih di Mojokerto, Jawa Timur ya, ingin mempertemukan saya dengan seluruh PDM di Jawa Timur untuk menyatukan visi melahirkan ulama-ulama tangguh di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah di seluruh PDM. Paling tidak ada satu cabang itu seorang ulama hadis yang mengerti hadis, benar-benar mengerti hadis, sehingga tidak hanya sekedar membaca hadis di dalam tarjih. Oke, saya tunjukkan misalnya di tarjih Muhammadiyah itu ada sebuah hadis, tetapi kalau orang yang tidak paham ilmu tarjih, tidak paham ilmu hadis, tidak akan tahu kedudukan hadis yang ada di dalam tarjih. Satu contoh misalnya, tafakkaru fi khalqillah, artinya bertafakkurlah kepada Allah, wala tatafakkaru fi zatillah, dan jangan berfikir tentang zat Allah. Ini ada di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Tapi kemarin saya ajukan, kalau hadis ini adalah hadis palsu. Coba bagaimana kalau kita nggak tahu, Pak, kedudukan hadis, lalu menjelaskan tarjih, tahu-tahu yang disampaikan palsu kayak gitu misalnya. Akhirnya apa? Mengapa ini dipakai oleh tarjih? Ternyata tarjih itu menggunakan kekuatan Qur'annya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu yang dijadikan landasan pokok oleh tarjih. Hadisnya lemah. Akhirnya hadis ini tertolong karena ayat tadi. Ini cara tarjih, Pak, tapi hadisnya palsu tuh. Saya cuma minta sebaiknya diganti dengan hadis yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, karenanya mengenai sholat tadi, sholat apa? Suruh, yaitu kita rubah niatnya menjadi sholat duha. Ada lagi? Ya. Oh, sebentar ya, ibu-ibu dulu ya. Ibu, ya silakan Ibu. Iftitah sebelum sholat. Oh, sholat iftitah. Sholat iftitah itu hadisnya sahih, biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah menjadi keputusan himpunan putusan tarjih, bukan fatwa tarjih lagi, sudah menjadi himpunan putusan tarjih tentang sholat iftitah. Ada yang mengerjakan berjamaah, ada yang mengerjakan individu sendiri-sendiri. Itu sahih, Ibu. Apa harus itu dulu kan? Hah? Apa harus itu dulu sebelum Tidur dulu sebelum. Oh, memang menurut Muhammadiyah ya, menurut tarjih afdalnya iya, afdalnya iya kan, tapi tidak mungkin begitu tidur apalagi ada istri dekatnya, terlena. Itu atamah namanya. Cuman bedanya kita dengan Rasulullah, waktu Rasulullah dengan Ibnu Abbas sholat Ramadan itu selesai menjelang subuh, yang kita setengah jam selesai. Itu bedanya itu aja. Jadi ya cukup itu saja, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, kalau sholat subuh Jumat apa yang dibaca di sini, Bapak? Apa, Pak? Sholat subuh pada waktu hari Jumat. Ya biasa. Nah, itu berarti belum kenal Muhammadiyah, Bapak. Ini hanya saya lihat itu melaksanakan sunnah hari Jumat subuh, baru di
itu di mana Kalimantan, Samarinda, Masjid Muhammadiyah pusatnya itu Samarinda. Kalau yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imam pada waktu subuh, dan mudah-mudahan juga memotivasi bapak-bapak untuk menghafal surat khusus itu, nama suratnya Alif Lam Mim Sajadah. Satu. Yang kedua tadi Al-Insan. Ini dibaca rangkaian, ya cukup lama lah, lumayan, paling batuk-batuk Pak. Itu setiap Jumat, tapi ini tidak membudaya, ini masih belum membudaya di Muhammadiyah. Padahal itu sunnah tuntunan Muhammadiyah itu. Rasulullah dawam tidak pernah meninggalkan sholat Jumat dengan surat Alif Lam Mim Sajadah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Panjang. Enak kan sebenarnya begitu, dihafal lah. Keistimewaan surat yang dibaca hari Jumat dari Rasulullah, bukan surat Yasin, Al-Kahfi dan salat Jumat. Kita ikuti sunnah. Ini semua sholat itu ada hadisnya Pak. Bacaan-bacaan Rasulullah, rangkaian hadisnya ini, rangkaian hadisnya. Dan Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu tartil, nyambung gitu. Seperti tadi surat Al-Qiyamah disambung dengan Al-Insan, nyambung. Kecuali hari Jumat kalau memang dipisah seperti itu, ya baca pisah seperti itu. Caranya begitu. Ada lagi Bapak tadi ya? Ya, hadis dhaif itu banyak sebab Pak. Karena mungkin terlalu sudah usia gitu ya, sehingga terjadi ikhtilat, campur aduk hadis yang diingat di dalam kepala mereka para ulama. Sebenarnya para ulama-ulama hadis ini orang hebat-hebat, tapi kemudian karena sebab banyak masalah yang terjadi pada kepribadiannya menyebabkan hadis itu lemah. Contoh saja, saya meriwayatkan hadis minum dengan berdiri itu tidak baik. Kemudian saya waktu meriwayatkan hadis tentang minum berdiri, itu nggak diambil lagi hadisnya sudah. Itu dahulu kala begitu. Sekarang tidak. Kalau dulu itu gibah, ada kitab gibah. Gibah itu boleh tidak? Tidak boleh. Kata siapa? Gibah kata Roma Irama. Ada kitab gibah Pak, namanya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, kitab Rijalul Hadis. Jadi ada Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, ada Mizanul ada Rijalul Hadis, ada Taqribut Tahdib, ada Tahdibut Tahdib, Tahdibul Kamal. Ini semua adalah kitab-kitab kritik terhadap hadis. Kitab kritik terhadap hadis. Orang-orang yang dibicarakan, si fulan dulu begini, si fulan dulu begini. Ada seorang ulama hadis, Qadhi, menjadi kaki tangan pemerintah. Hadisnya nggak dipakai lagi. Apalagi misalnya menjadi kaki tangannya Jokowi misalnya, langsung nggak dipakai. Ini benar, serius ya Pak ya. Gara-gara dekat dengan penguasa saja hadisnya nggak dipakai, langsung dibicarakan. Ada Kutubut Tis'ah sekarang itu yang disebut dengan aplikasi-aplikasi. Itu luar biasa membahas satu hadis, setiap orang-orang hadis dibicarakan. Mulai dari Rasulullah sampai ke Imam Bukhari. Itu diangkat dan dibicarakan. Kedudukannya seperti apa, orangnya bagaimana dan sebagainya. Karena memang kalau tidak jelas
asal usulnya seorang ulama hadis itu tidak dipakai, Pak. Apalagi misalnya tidak dikenal sama sekali, hadisnya tidak dipakai. Lah sekarang ini justru paling banyak bikin hadis palsu, Pak. Banyak sekali hadis palsu. Tujuannya jual ajimat, jual ini, kopi dan sebagainya gitu. Kopi pakai hadis sekarang. Iya benar tuh di Jakarta. Pokoknya kalau minum kopi saya masuk surga. Hadisnya ini. Ini gajar masuk surga. Itu Pak. Jadi kalau kita berbicara hadis Rasulullah, ya tahu ilmunya tadi yang saya sebutkan itu. Yang disebut dengan mustalah hadis. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai enggak? Kalau hadis dhaif hanya sebatas anjuran takut kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah, ditinggal gitu. Coba demikian juga kan harus kita mempertanggungjawabkan meskipun lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadisnya dhaif. Masuk dusta tidak? Masuk dusta kita itu. Salah saja kalimat sebelumnya dengan kalimat terakhir pada waktu meriwayatkan hadis itu tidak dipakai oleh mereka. Ini banyak penelitian yang luar biasa dilakukan oleh ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab hadis. Apalagi sekarang Pak, ada istilah maktabah samila, ada maktabah al-waqfiyah itu. Sebenarnya HP-nya kalau ingin membawa bapak-bapak ibu masuk surga, perbanyaklah aplikasi yang memudahkan ke surga. Jangan aplikasi-aplikasi yang lain, dangdut apa dan sebagainya. Ini aplikasinya aneh-aneh kadang-kadang. Jadi cari aplikasi-aplikasi yang membimbing bapak ibu ke surga. Di situ tempatnya ilmu. Ada satu aplikasi isinya sampai sekitar 500 tafsir Quran. Kecil aplikasinya itu. Coba kalau kita ahli, kita pelajari bahasanya dan kemudian kita bongkar kitab-kitab tafsir itu untuk mengetahui pandangan ulama-ulama tafsir seluruh dunia. Ini pentingnya kita ke depan. Ini sudah setengah jam. Ya, cukup. Ya. Barangkali ini saja. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian menjadi warga Muhammadiyah yang benar-benar berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dan senantiasa masjid ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.